Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. In malakat minhum jami'a ma tala'at alaihi syamsu ja'alathu hasida. In malakat lamun memberi kepemilikan apa dunia wahidan ing wong suwiji. Minhum saking tulab jami'a ma ing sekabehane aset tala'at kang nongol alaihi ing atase ma asyamsu apa srengenge. Ja'alat moko ndadiaken apa dunia hu ing ma jami amatolaat ya. Nadiakan hu ing mahasidan ing kang dipanen, dibabat, habis. Seolah-olah memberi, tapi nyatanya tidak. Ka alam yahna kaya ora tahu cukul, ora tahu tinemu apa ma bil amsi ing dalam winginane. Seperti tidak ada apa-apa. Tinggal puing-puing seperti ya tidak berbekas sama sekali. Barangkali puing-puing masih ada bekasnya. Dulu di sini ada kayak kerajaan Majapahit, kayak kerajaan habis semua tidak berbekas. Mana itu letak kerajaannya? Di sini dulunya ada bangunan gedong misalkan, nggak berbekas sama sekali. Bahkan pondasinya saja sudah tidak ada. Ka alam yakna bil amsi itu tadinya ladang sawah yang subur, tak berbekas sama sekali. Tamanna berharap ashabuha sapa wong-wong kang duweni dunya, batur-bature dunya, sururan ing bungah seneng. Wa ta'idulan janjeni apa dunya hum ing ashab hururan ing nipu. Hatta yakmaluna sehingga angen-angen berfikir-fikir sapa ashab kathiran ing akeh. Wa yabenuna lan bangun-bangun sapa ashab kusuran ing piro-piro istana-istana. Fatusbihu maka dadi kusuruhum apa piro-piro gedung istanae ashab kuburan iku dadi piro-piro kuburan. Sopong terlalu banyak orang beli rumah gedong-gedong, kemudian punya keluarga, membesarkan anak cucunya, sudah besar anak-anaknya pada meninggalkan rumah itu sendiri. Ya rumah yang tadinya besar sekarang tidak berpenghuni. Kuburan iku dadi piro-piro kuburan saking sepinya. Wajam uhum lan kumpulane tulab buran iku hancur. Wasakyuhum lan usahae tulab habaan iku menjadi debu mangsuran kang tawurakun. Wa du'auhum lan dadi apa doanya ashab suburan iku celaka. Hadhihi utawi iki sifatuha iku karakternya dunia. Sifatnya dunia ya inilah dunia itu, dengan segala kesemrawutannya, dengan segala tipu dayanya, seolah-olah baik, nyatanya tidak. Jadi dunia itu ya memang ada kebaikannya mazra'atul akhirat, tapi keburukannya ya ini ada kebaikannya tapi keburukannya pun banyak. Jadi begitulah Gusti Allah menciptakan, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Allah hanya menghendaki yang baik saja. Allah menciptakan ada baik, ada buruk. Tapi Allah hanya memerintahkan yang baik saja. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Baik dan buruk itu termasuk kehendaknya Allah juga, kehendaknya Tuhan. Allah menghendaki di dunia ini ada baik dan ada buruk. Allah menghendaki ada baik, ada buruk. Tapi Allah hanya memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Jadi antara kehendak dan perintah itu beda, dua hal yang berbeda. Ada iman, ada kufur, ada bersih, ada kotor, ada taat, ada maksiat. Itu semua kehendaknya Tuhan.
kehendaknya Allah. Nggak bisa kita menghendaki pokoknya harus iman semua, nggak bisa. Tidak bisa. Allah hanya Allah menghendaki ada baik, ada buruk. Ini maksudnya gimana kok? Itu kan sudah keinginannya ya, keinginan sendiri kok perintahnya beda itu. Kayaknya susah dimengerti. Sepertinya susah dimengerti. Allah menghendaki ada baik, ada buruk di dunia ini. Tapi kenapa Allah hanya memerintahkan untuk berbuat baik saja di muka bumi ini? Ya itulah Allah tuh. Supaya terjadi dinamika tuh. Jadi Allah ingin memberikan ampunannya itu kalau manusia berbuat buruk kan? Jadi Allah menunjukkan rasa maafnya, sifat pemaafnya, sifat pengampunnya ketika manusia banyak berbuat buruk. Jadi keburukan itu harus ada. Kalau nggak ada keburukan nanti gimana Allah mau memberikan pengampunan kepada siapa? Semua manusia berbuat taat semua. Iya kan? Allah kan memberikan ampunan buat orang yang berbuat buruk. Iya kan? Allah memberikan pengampunan buat orang yang tadinya berbuat buruk. Kalau orang tidak pernah berbuat buruk, Allah mau mengampuni siapa? Tidak ada yang diampuni. Jadi ilustrasinya bagaikan dokter. Dokter itu menginginkan dunia ini tentu harus ada penyakit. Meskipun dia sendiri benci terhadap penyakit. Ya kan? Dalam satu sisi dokter ingin dunia ini tetap ada orang sakit. Untuk apa? Untuk supaya menunjukkan eksistensi dirinya sebagai dokter. Kalau semua orang sehat semua, tidak ada dokter yang lagi eksis, gulung tikar semua. Rumah sakit gulung tikar, dokter tutup prakteknya. Sebatas ingin menunjukkan eksistensi, maka orang sakit harus ada. Tapi sebagai status dia sebagai dokter mengharuskan dia untuk melawan penyakit. Jadi ada dua sisi sudut pandang. Seorang guru ingin menunjukkan eksistensinya, dalam relung hatinya menginginkan dunia ini tetap harus ada kebodohan. Di dunia ini harus tetap ada kebodohan. Kalau semua orang itu alim semua, pintar semua, guru mau menunjukkan eksistensi kepada siapa? Mau menunjukkan ilmu kepada siapa? Jadi harus ada kebodohan. Meskipun status dia sebagai guru mengharuskan dia untuk memerangi kebodohan. Tukang sego jamblang, tukang nasi jamblang itu harus ya untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tukang bikin roti, tukang bikin makanan, apapun lah. Apa sih nasi lengko, apa nasi jamblang, apa docang atau macam-macam. Ingin menunjukkan eksistensinya. Mereka punya harapan di dunia ini harus ada rasa lapar. Harus ada rasa lapar supaya mereka tetap eksis. Meskipun sebagai pembuat makanan tentu mereka benci kepada rasa lapar. Jadi kenapa kok Allah menciptakan hal-hal yang buruk ini? Dunia ini gak banyak keburukannya sekali. Yaitu tadi untuk menunjukkan eksistensi Allah, ya harus ada keburukan-keburukan. Wa kana lan ono amrullahi apa urusan Allah qadaran iku ketentuan makduran kan ditentuaken. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan kedamaian ala Muhammadin iku ing atase Kanjeng Nabi Muhammad abdihi rupane kawulane Allah wa rasulihi dan utusan Allah al-mursali kang diutus ilal alamin maring kabeh alam basyiran hale wong kang bebungah memberikan kabar baik wa nadhiran lan hale wong kang memberi peringatan wasirajan lan hale dadi lampu pelita menjadi pelita penerang muniran kang menyinari wa ala kulli man lan ing atase saben wong kana kang ana sapa man min ahlihi iku setengah saking keluargae Kanjeng Nabi wa ashabihi para sahabate Kanjeng Nabi wa ashabihi
fid dini zahiran lahu maring Kanjeng Nabi fid dini ing dalam agama zahiran iku wong kang nulung wala zalimina lan ingatase wong-wong kang zalim nasiron iku wong kang bantu. Maksudnya melawan orang-orang zalim. Allah itu menunjukkan perlawanan secara umum. Doa kalau ada selipan Allah itu menunjukkan apa namanya tuh sikap melawan, kecuali dalam beberapa kalimat fi'il tertentu. Da'a ala berarti mendoakan blesak buruk atas diri seseorang. Da'a Zaidun ala zalimin, Zaid mendoakan buruk atas diri orang zalim. Tapi misalkan da'a Zaidun li Zaidin, berarti da'a Zaidun li fulanin, Zaid mendoakan li fulanin, baik untuk fulan. Jadi kalau pakai huruf jar lam itu menunjukkan baik, tapi kalau ala itu menunjukkan berat. Secara umum ini secara umum. Nasiran iku wong kang bantu. Wasallama lan muga maringi kedamaian sapa Gusti Allah tasliman kelawan damai kathiran kang akeh amma ba'du. Fa inna dunya moko setuhune dunya aduwatun lillah. Iku dadi musuh kaduwe Gusti Allah. Wa aduwatun lan iku dadi musuh li auliya illah tuh. Kanggo pira-pira waliye Gusti Allah. Amma adawatuha anapun utawi musuhane dunia lillahi mari Gusti Allah. Fa innaha karena setuhne dunia qataat iku begal apa dunia at-tariqa ing dalan. Dibegal ala ibadillahi ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah. Banyak orang yang dibegal, orang yang sudah punya ilmu itu kan punya potensi besar untuk menuju makrifat Gusti Allah. Tapi dibegal di tengah jalan, ilmu sudah banyak, bisa saja dibegal, dirampok di tengah jalan. Udah, kamu jangan meneruskan perjalananmu kepada Tuhan. Ini kesini saja, ilmu kamu buat kepentingan harta kamu saja. Sini. Nah ini berarti dialihkan pandangan seorang alim atau siapapun, dialihkan ala ibadillahi ngatasi piro-piro kawulane Gusti Allah. Walidzalik karena arai begal membegalnya dunia, karena dunia itu suka membegal, lam yangzur ora tahu mandang, tidak menatap Allahu sapa Allah ilaiha maring dunia. Mundzul khalaqa awit mencipta sapa Allah ing dunia. Wah, tidak menjadi fokus perhatian Allah. Dunia sudahlah, saking remeh temehnya. Wa amma adawatuha anapun utawi musuhane dunia li auliya ilahi maring para kekasih Allah azza wa jalla. Fa innaha moko iku setuhune dunia tazayyanat iku bersolek menor apa dunia bersolek lahum kepada auliya ilah bizinatiha kalawan hiasane dunia. Wa amat lan nutupi apa dunia hum ing auliya, nutupi bizahratiha kalawan cemerlange dunia. Loh, supaya orang itu kemerlop gitu kan. Sampai di Masjidil Haram aja tidak menemukan kesan spiritual bagi orang-orang, bagi sebagian orang kan, bagi sebagian orang. Sampai di Masjidil Haram yang sebenarnya pusat spiritual tidak menemukan spiritual. Kenapa? Yang terlihat kemerlopnya lampu Masjidil Haram. Jadi kesan Anda gimana setelah umroh? Aduh, Masya Allah, jamnya itu gede sekali. Lampunya pating kemerlop, lampunya di sana terang benderang kayak waktu siang. Jadi orang banyak yang mengunjungi Masjidil Haram tidak menemukan spiritual di Masjidil Haram. Karena apa? Ya karena terhambat tuh. Fokusnya harusnya pada spiritual, tapi fokusnya kepada lampu-lampu yang terang benderang, kemewahan hotel hotel Arab yang tinggi banget Zam-Zam. Hotel Zam-Zam Tower. Maka idealnya tanah suci itu biwadin ghairi dzar'in,
Idealnya tanah suci itu kalau ada fasilitas itu seadanya saja, tidak sampai terlalu wah gitu kan, tidak terlalu mewah. Jangan sampai terlalu mewah. Idealnya tempat spiritual itu tidak mewah. Makanya Masjidil Haram itu, tanah suci itu dipilihkan oleh Allah di suatu lembah yang tak berpenghuni, yang tandus, agar supaya orang datang ke situ tidak mikirin apa-apa kecuali tentang spiritual, tentang makrifat billah, itu saja, tentang ibadah itu saja, tidak mikirin beli belanjaan. Jadi kan orang kalau sudah berangkat ke tanah suci mikirin belanja, hanya itu aja kan. Kemewahannya ya gimana lagi, keadaannya begitu. Maka dalam kitab-kitab fikih sekalipun, bahwa menghias-hiasi masjid itu kalau dari duit pribadi hukumnya makruh. Menghias-hias masjid, diambilkan duitnya, dananya dari uang pribadi, itu hukumnya makruh. Itu sampai diukir-ukir, sampai apa gitu kan, permadaninya karpet permadani yang empuk dengan yang bagus-bagus, interior ruangannya, itu misalkan duit pribadi, itu makruh. Kalau diambilkan dari kas masjid, sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama menganggap haram. Jadi duit masjid digunakan buat interior, buat ukir-ukiran, kaligrafi yang mahal-mahal gitu kan. Lampunya jangan lampu yang biasa, ini lampu biasa gini lah. Kayak mau dagang martabak ya. Dagang martabak. Kayak orang dagang tahu petis, tahu lampu model kayak gini sih nggak mancing itu kan. Akhirnya dibelikan lampu yang kayak di hotel bintang 5. Lampunya benar-benar lampu hias yang kristal, yang harganya berjuta-juta. Jangan lampu neon kayak begini. Itu sih lampu kayak mau pedagang martabak itu. Mau dagang martabak, masjid datang. Itu sebagian ulama menganggap haram. Itu menganggap haram. Jadi duit kas masjid digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hal-hal yang terlalu mewah, itu haram. Karena masjid bukan untuk begitu-begitu. Yang penting kokoh, kuat, tidak ambruk, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Sekarang kan bizahratiha wa nadaratiha. Jadi sekarang tuh masjid sudah banyak yang kayak mall. Sekarang masjid sudah banyak yang kayak mall. Ruangannya ber-AC, karpetnya yang paling empuk. Maka dalam kitab-kitab fikih kan sejadah kok ada gambar-gambarnya, itu kan makruh. Kita sholat pakai baju yang bermotif-motif aja kan makruh. Sunahnya kan kita sholat itu pakai baju yang polos. Syukur-syukur warnanya putih. Misalkan tidak putih sekalipun, yang penting polos, nggak ada gambarnya. Kalau yang bergambar-gambar itu sampai makruh, apalagi ada yang tulisannya begitu macam-macam kan, kayak kaos dagadu loh. Ya yang kita yang jadi yang posisi di belakangnya kan gender. Mau tidak baca ya eman, ya ada tulisan, nggak dibaca eman. Kalau baca ya aduh ya gimana lagi sholat kan. Tapi rata-rata ya baca. Itu kan makruh sebenarnya. Sejadah digambar-gambar tuh, kesannya spiritual sekali. Tapi kalau kita baca kitab-kitab fikih itu kan ya makruh sebenarnya. Itu baru cuma sekedar gambar. Sampai sedemikian makruhnya ya. Sampai sedemikian makruhnya. Apalagi kalau kemudian yang terkesan dari suatu masjid bukan masalah pengembangan makrifat billah atau ibadahnya. Yang terkesan di situ adalah kemewahannya, wah ya sudah. Itulah makna dari dunia itu, menutup fungsi yang sebenarnya. Fungsinya masjid untuk membangun mentalitas keimanan, membangun keagamaan. Yang terkesan dari suatu masjid adalah interiornya saja.
Maka banyak di TV-TV itu kalau bulan puasa, dari masjid ke masjid, ngunjungin masjid-masjid, yang dilihat bukan kegiatan masjidnya, bukan pengembangan keimanannya, bukan pengembangan keilmuannya, yang dilihat hanya bangunan fisik-fisiknya saja. Itulah makna dari dunia, itu membegal dari tujuan yang sebenarnya. Itu dunia. Masjid harusnya digunakan buat pengembangan keilmuan, keimanan. Malah yang menjadi titik fokus suatu masjid sekarang adalah interiornya, seni arsitekturnya, ukir-ukirannya. Waduh. Wa amathum bizahratiha wa nadaratiha, sehingga orang masuk ke masjid tidak mendapatkan kesan keilmuan, tidak mendapat kesan keimanan. Yang terkesan adalah AC-nya yang enak, karpetnya yang empuk, interiornya yang kayak di supermarket. Jadi ini masjidnya supermarket, ini model kayak begini. Masjidnya supermarket. Sampai di Masjidil Haram, saya tanyakan orang-orang yang pada berangkat umroh, gimana kesannya di sana? Waduh, gemerlap, lampunya gemerlap, kayak waktu siang. Masya Allah ya, kayak di sini nggak ada lampu aja sih. Kayak di sini nggak ada lampu. Di Masjidil Haram yang dikagumi adalah lampu hotelnya yang menjulang tinggi, Zamzam Tower. Hatta tajarra'u, sehingga meneguk, menelan sopo aulia mararatas sabri, ing pahitnya bersabar, fi muqata'atiha, ing dalem mutus dunia. Wa ama adawatuha, anapun utawi musuhane dunia, musuhili ada ilahi maring piro-piro musuhe Gusti Allah. Fa innaha moko iku setuhune dunia istadrajat, iku ngulur-ngulur apa dunia, ngulur bimakriha, kelawan rekayasa makarnya dunia. Wakai dihalan yuk rekayasa dunia. Fakta nasat nuli nangkep apa dunia hum ing ada ilah, bisa bakatiha, kelawan jaringnya dunia. Bikin kecewa, terlalu sering banyak bikin kecewa. Hatta wathiku, sehingga percaya sepo a'da'ullah biha, percaya kelawan dunia. Wa awalulan ngandalakan sepo a'da'ullah alaiha, ngatasi dunia. Fakhadalat nuli menghinakan opo dunia, menghinakan hum ing a'da'ullah. Ahwajama, hale paling melarate kondisi, kanu kang ono sepo a'da ilaiha maring dunia. Wah, menjadi sangat melarat sekali. Fajtanau, moko metik sopo a'da'ullah minha, saking dunia, metik hasaratan ing kecewa. Tatakotau, kang sampai protol dunaha ing dalam arahi hasaratan, protol al akbadu, opo piro-piro ati. Waduh, sampai hati, sampai protol semua, saking bikin kecewanya dunia. Seandainya aku bisa menikahi artis itu tuh, aduh, enak sekali. Harapan muluk-muluk, ternyata setelah kawin dengan artis tersebut bikin kecewa, selingkuh terus selingkuh. Aduh, itu kan seringkali bikin kecewa. Mau kau nggak usah kawin sama artis. Misalnya, ini satu contoh. Tsumma haramat, nuli nutup, melarang, menyetop apa dunia hum ing a'da as-sa'adata ing bahagia abadal abadi ing dalam selawase piro-piro lawas. Fahum maka utawi a'da'ullah ala firaqiha, ing atase ninggalaken dunia, yatahassaruna, iku pada kecewa sapa a'da'ullah tuh. Makanya arepan ketika menjelang mau mati, orang-orang yang bergelimang, yang menikmati, yang mencintai dunia, kan repot, susah, matinya susah sekali. Yang diingat boro-boro la ilaha illallah, yang diingat adalah harta kekayaannya saja. Karena detik-detik perpisahan itu selalu menyakitkan,
detik-detik perpisahan itu menyakitkan dan menyedihkan. Ditinggal istrinya berangkat kerja jadi TKW di Arab, itu kan ya nelangsa. Padahal jadi TKW itu kan nanti juga pulang kan, 2 tahun lagi juga pulang, tapi kan tetap sedih perpisahan. Ini satu contoh ya, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak. Kalau ada perpisahan merantau gitu kan tetap sedih. Padahal cuma setahun 2 tahun, nanti juga pulang lagi. Nah, perpisahan dengan harta ketika menjelang mati, wah itu perpisahan selama-lamanya. Maka rasa sedihnya pun berlipat-lipat gitu, berlipat-lipat. Jadi orang yang terlalu cinta itu ya berlipat-lipat. Beda dengan ketika punya anak tidak senang pada anaknya, ini bocah ini begajulan terus-menerus. Kemudian dia merantau, ya mas mana cung, aduh, saja balik-balik. Ya nggak ada yang sedih, wong dia nggak senang. Misalkan punya anak, anaknya begajulan, misalkan punya anak, anaknya begajulan. Kemudian mau merantau, ya buru-buru nangis, sana aja yang lama kamu merantaunya, nggak usah balik-balik juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak yang disenangi, wah itu sedih tuh, sedih kan, berpisah tuh. Begitulah orang yang benci kepada dunia, ketika pisah dengan dunia ya sudah nggak apa-apa lah. Apa yang diapotin yang dunia, cuma bikin kecewa terus dunia, biar aja aku pisah dengan dunia pun nggak masalah. Kalau orang yang cinta kepada dunia, perpisahan menjadi sangat menyedihkan. Wa min makayidiha, lan saking piro-piro rekayasa dunia, yastaghithuna padha njaluk tulung sapa a'daullah. Wala yughathuna, lan ora ditulungi sapa a'daullah. Bal yuqalu, tapi dikatakan lahum maring a'daullah, ihsa'u fiha wala tukallimun. Ihsa'u, hinalah sira kabeh fiha ing dalam materi dunia. Wala tukallimu, lan aja ngomong sapa sira kabeh ing ingsun. Ulaika utawi mereka ashabun nar alladzina iku wong akeh istaro kang mengorbankan, kang nuku artinya pengen ngambil tuku maksudnya mengambil sapa alladzin al hayata ing kehidupan ad-dunya ing dalam dunia, yang penting dapat materi, bil akhirati kelawan kesempatan akhirat. Loh, harusnya bisa meramaikan akhirat, udah nggak usah dibuang akhiratnya demi dapat dunia. Fala yukhaffafu, maka ora diringankan anhum saking ashabun nar al adzabu opo azab. Walahum lan ora ono utawi ashabun nar iku yung saruna ditulungi sapa ashabun nar. Wa idza azumat ing dalem nalikane gedean hawa ilud dunya opo piro-piro bencana dunia, wa syururu halan piro-piro keblesakan dunia. Fala buddha, maka wajib awalan ing dalam kawitane opo min makrifati haqiqati dunya, opo mengenal hakikati dunia. Wama lan utawi opo hiya iku dunia. Dunia itu apa? Wama utawi opo al hikmatu iku hikmah fi khalqiha ing dalam mencipta dunia. Ma'a adawatiha ing dalam sertane musuhane dunia. Padahal segitu jahatnya dunia, kenapa masih Allah ciptakan saja? Wama utawi apa madkhalu hururiha iku gerbang tipuane dunia, gerbang masuk tipuane dunia. Wa syururiha lan piro-piro keblesakane dunia. Fa innaman karena setuhune wong layak rifu kang orang ngerti sepeman, orang ngerti asyarra ing keblesakan, layak taki iku ora bisa ngindari sepeman hi ing syar. Wa yusikulan hampir-hampir an yaqa'a apa yen toh tiba sepeman fihi ing dalam syar. Wa nahnu utawi kita nazkuru ikut cerita sapa kita zaman dunia ing celaane dunia, efek samping sifat buruknya dunia. Wa amsilatiha, kalau sifat bagusnya dunia sih wah ya orang semua nganggapnya baik terus kepada dunia. Jadi kenapa kok yang dibahas itu zamud dunia, tidak madhud dunia? Padahal dunia ada positif, ada negatifnya. No. Di sini dunia itu ada positif, ada negatif kan? Ada positif, ada negatif. Karena manusia nganggep bahwa dunia itu positif semua, sehingga kudu diobati begitu bahwa di dunia ini ada negatifnya.
Jadi jangan salah anggapan, sepertinya Imam Ghazali terlalu mencemooh dunia. Kayaknya dunia itu nggak ada baiknya. Bukan menganggap dunia tidak ada positif-positifnya, tapi karena sikap manusianya yang menganggap dunia itu terlalu baik. Karena anggapan manusia yang meyakini menganggap dunia ini terlalu positif, maka judulnya saja sudah kitab dzammim dunia. Kitab mencemooh dunia. Kitab mencemooh dunia. Bukan Imam Ghazali tidak tahu. Bukan Imam Ghazali tidak tahu bahwa dalam dunia itu terdapat kebaikan. Ada juga kebaikan. Tapi karena orang-orangnya ini nganggap dunia itu selalu baik. Nganggap selalu baik. Kekayaan materi itu selalu baik. Kekayaan materi itu selalu baik. Maka harus dijelaskan ada efek sampingnya. Sehingga kudu dicemooh dunia ini, supaya otak manusianya itu balance, supaya balance, jangan terlalu membesar-besarkan manfaatnya dunia. Yang seimbang yaitu tahu porsi dunia itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi umumnya manusia kan enggak. Kalau sudah kaya secara materi berarti sudah jadi orang sukses. Sudah pasti hebat, sudah pasti prestis. Wa amfilata halan ing piro-piro contohe dunia wa haqiqata halan hakikate dunia. Wa tafsila ma'ani halan rincian makna-makna dunia. Wa asnafal asghali lan jenis-jenis macam-macam piro-piro kesibukan al muta'alliqata kang terkait opo asnaf biha kelawan dunia. Wa wajhal hajati lan dalane kebutuhan ila usuriha maring pangkal-pangkal maring asal-asal dunia. Wa sababan sirafil khalqi lan sebab terarahnya masyarakat terarah anillahi ninggalaken Gusti Allah. Atau bubar, insiraf itu maknanya bubar aja. Bubar meninggalkan Gusti Allah. Tidak memikirkan siapa pencipta alam semesta ini, tidak memikirkan siapa yang memberikan hidangan dunia ini. Orang harusnya kan kita dapat nikmat itu kan mestinya kan heran kan, siapa yang memberikan nikmat ini, harusnya kan heran. Kok saya bisa hidup? Kok saya hidup di sini bisa bernapas? Harusnya kan heran. Saya nggak ngapa-ngapain kok saya bisa hidup. Nah ini kan harusnya heran. Ibarat kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di dalam rumah ada berkat. Santri ya baru berkat lah. Tiba-tiba ada berkat. Kita kan heran. Ini siapa nih ngasih berkat nih? Dari siapa kan? Terheran-heran. Terheran-heran ada berkat. Sebab saya nggak ngapa-ngapain di dalam rumah aja tiba-tiba ada kiriman. Maka yang dipikirkan oleh kita pertama kali, ini siapa yang ngasih? Iya kan? Ini siapa yang ngasih? Itu aja kan? Lah, kita ini hidup ini dapat berkatnya berbergan. Bukan sekedar satu kresek berkat. Kita dapat berkat hidup ini berbergan. Tidakkah manusia bertanya-tanya, siapa yang memberi saya hidup? Nah, harusnya kan begitu. Siapa yang ngasih saya begini, terlalu banyak nikmat, terlalu banyak berkat. Tidakkah bertanya-tanya siapa yang memberikannya? Wong kita di dalam rumah ada kado, kan bertanya-tanya, kado dari siapa ini? Itu kan. Wa sababan sirafil khalqi lan sabab bubare masyarakat anillahi ninggalaken Gusti Allah, boro-boro bertanya-tanya tentang Allah. Kenapa bisa babi tasyahuli? Karena sebab tungkul bifuduliha kelawan luyan dunia. Nah, kalau orang yang etis begitu di dalam rumah ada berkat, dia tanya dari siapa? Bukan malah wawes dari siapa yang penting makan aja. Wah, ya, namanya tidak etis. Tidak tahu dari siapanya udah langsung makan aja, santap. Nggak begitu. Insya Allah Ta'ala.
wa huwa utawi Allah al-mu'inu iku zat kang membantu alama ing atase perkara yartabi kang ridho sapa Allah ing ma bayanu dzambid dunya wallahu ta'ala